Halo teman-teman, kembali lagi di channel iNetwork. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih alat-alat IT yang biasanya ada di rak server. Nah, ini contohnya. Ini bukan rak server yang beneran server banget ya. Cuma ini ada beberapa perangkat yang memang digunakan di, kalau kita menyebutnya itu, area akses. Karena kalau kita lihat ini ada 3 switch. Ini merek Cisco ya, dengan tipe Catalyst 9200L 24 PoE, dan SFP nya itu 10 gig, port SFP nya 10 gig. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang alat-alat ini, itu ada di mana biasanya dan fungsinya buat apa. Nah, yang pertama, biasanya perangkat-perangkat ini kecuali Comscope, biasanya switch itu ada di gedung-gedung yang bukan merupakan core atau pusat dari sebuah lingkungan perusahaan atau pabrik kayak gitu. Misalkan kita ada 5 gedung di dalam suatu area pabrik. Nah, kemudian ada satu gedung yang ditempatkan ruang server. Nah, gedung-gedung lain biasanya ada rak seperti ini atau yang bentuknya ditempel di dinding atau rak wall mount. Kalau ini kita rak yang agak besar ya, rak server ini. Nah, fungsinya untuk apa adanya rak server atau rak yang didistribusi atau ruang di suite akses ini, area akses ini? Fungsinya itu untuk menghubungkan gedung yang terdapat rak server ini, rak distribusi ini ke area server atau gedung server atau gedung yang ada rak servernya gitu. Nah, fungsinya pertama untuk menghubungkan itu, kemudian yang kedua menghubungkan jaringan-jaringan kabelan atau akses point atau wifi yang ada di gedung ini supaya bisa dapat connect ke jaringan, supaya bisa dapat connect ke internet atau ke server yang ada di beda ruangan atau beda gedung gitu. Nah, ini fungsinya seperti itu teman-teman. Nah, kalau dilihat kita ada beberapa kabel-kabel fiber optik, kemudian ada beberapa patch panel. Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu dari atas dulu ya. Yang di atas ini adalah patch panel namanya. Patch panel itu fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita lihat, ini kan colokan kabelan ya. Kabelan ini dia itu merupakan kabel patch atau kabel yang menghubungkan dari patch panel ke switch. Biasanya digunakan di rak server memang. Nah, kabel ini hanya menyambung ke patch panel, sedangkan dari patch panel nanti keluarnya itu menuju ke area office atau ke area di dalam gedung yang memang membutuhkan kabelan gitu. Jadi semuanya itu yang dari area-area dalam gedung atau area-area dalam lingkungan itu masuknya ke patch panel dulu, dan keluarnya itu kita tinggal tancapkan kabel patch cord dari patch panel ini menuju switch gitu. Biar apa? Biar nggak berantakan. Kalau dari semuanya dari area-area itu masuk langsung ke switch, nanti bakalan lebih terlihat berantakan karena kan tarikannya ada yang kurang pas atau tarikannya ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Jadi makanya nggak akan rapi. Tapi kalau kita menggunakan patch panel, ukuran dari kabel patch ini udah ada standarnya. Biasanya itu 7 feet atau sekitar 2 meter. Jadi ketika kabel patch itu dimasukkan ke dalam patch panel, dia bakal masuk ke samping dan digulung, kemudian baru dimasukkan ke dalam switch. Supaya apa? Supaya biar bisa terlihat lebih rapi gitu. Makanya biasanya server-server yang lumayan enterprise atau lumayan menengah ke atas lah ya, di gedung-gedung dengan fasilitas jaringan yang cukup oke, itu pasti menggunakan patch panel karena usernya atau orang IT yang biasanya nggak mau kelihatan berantakan gitu, kecuali memang seadanya dulu atau mungkin space-nya kurang, karena dia kan pasti memakan space. Karena ini raknya rak server,
Jadi space-nya itu banyak, ada 42 U kalau dilihat, 42 U berarti bisa menaruh, ini kan dalam satu ini tingginya itu 2 U. Jadi kita bisa pasang sampai 42 device atau 42 alat di rack server ini gitu. Dengan ukuran 2 U tiap alatnya ya. Oke, kemudian sorry, ini adalah 1 U ya, 1 U. Kalau yang 2 U itu dia memakai 2. Jadi kalau kita lihat tambalannya itu dia pasti pakai 2 gitu. Biasanya yang memakai 2 U itu adalah server. Kalau ini biasanya memakai 1 U. 1 U. Maaf, saya salah dalam menjelaskan tadi. Tapi kurang lebih seperti itu. Fungsinya patch panel itu untuk supaya rack server ini terlihat lebih rapi, nggak berantakan dengan kabel-kabel yang dari area-area. Kemudian lanjut ke bawah, ini ada OTB. Ini OTB dengan merek DTC ya. Nah, fungsinya untuk apa sih OTB ini? Biasanya OTB ini digunakan untuk menghubungkan satu gedung ke gedung yang lain atau satu lantai ke lantai yang lain menggunakan kabel fiber optik. Kalau kita lihat di belakang itu ada kelihatan ya. Biasanya di sebelah sini atau sebelah sini itu ada kabel fiber optik, dan kabel fiber optik kan biasanya yang double jacket itu seukuran segini atau setelunjuk ya, sekelingking atau setelunjuk. Dan itu masuknya kan ada beberapa kabel kecil-kecil atau kabel core ya. Ada berapa core, biasanya itu speknya dalam satu kabel ada 8 core, ada 12 core atau 24 core. Nah, dari 24 core itu kalau kita lihat di sini ada tiga kabel yang menancap. Setiap kabel ini menggunakan 2 core. Jadi yang kita gunakan ini dari 24, katakanlah kita menggunakan kabel FO yang 24 core, dan di sini ada 6 core yang kita gunakan, dan tiap satu colokan itu menggunakan 2 core ya, 2 core untuk RX dan TX untuk jalur ke sana dan jalur ke sininya gitu. Lebih mudahnya seperti itu. Kemudian dari tiga colokan ini itu nanti masuk ke switch menggunakan alat bantu SFP, karena ini konektornya kan konektor LC ya. Konektor LC itu harus menggunakan SFP gitu. Kalau konektor SC yang single itu bisa langsung ke biasanya ke modem-modem yang ada di rumah-rumahan gitu. Dan kemudian bisa kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Kalau di sini kita menggunakan Rakes Smart Zone 144. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengkontrol akses point Rakes yang kita gunakan di gedung ini atau di area ini. Kalau kita lihat dia harus ada, karena Rakes itu memang ada yang single alone, ada yang standalone. Standalone itu artinya si access point Rakes itu bisa dikonfigurasi dan digunakan tanpa ada controller. Jadi kita tinggal colokan ke access point-nya, hubungan ke laptop, kemudian kita konfigurasi access point itu saja. Tapi kalau kita menggunakan controller, ketika kita mengkonfigurasi access point, kita harus memasukkan IP address si controllernya supaya dia bisa masuk ke dalam controller. Syaratnya seperti itu, bukan controllernya yang mengadop access point, tapi access point-nya yang ditujukan, yang ada alamat controllernya gitu. Jadi access point harus bisa ping atau harus bisa terhubung ke controller gitu. Dan kemudian Smart Zone 144 ini kalau kita gunakan di sini itu untuk mengkonfigurasi ada sekitar 13 access point di satu lantai ini. Saya di
satu lantai dan dia ada 13 akses point di sini. Gitu. Dan bisa kita lanjutkan. Di sini hanya ada port Ethernet ya. Port Ethernet ini digunakan untuk masuk ke dalam jaringan supaya dia bisa terhubung ke jaringan. Hanya itu saja. Kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya. Ini ada 3 buah switch merek Cisco dengan seri Catalyst 9200 24 PoE. Ini artinya dengan seri 9200 dengan 24 port PoE plus ya, dan 4 kali 10 gig. 10 gig itu SFP-nya, port SFP. Nah, oke. Saya akan jelaskan satu-satu di fungsi dari ketiga switch ini. Kalau ini kita pasti tahu lah ya, switch itu untuk membagi jaringan gitu, membagi jaringan supaya bisa terhubung ke internet atau ke jaringan untuk menghubungkan end device, entah itu laptop, access point atau printer yang perlu masuk ke dalam jaringan. Fungsinya seperti itu. Dan kenapa kita menggunakan Cisco? Cisco ini brand yang sudah banyak digunakan ya. Brand-brand enterprise itu pasti sangat paham lah dengan device Cisco ini, karena ya yang pertama dia memang brand sudah lama dan fokus ke jaringan itu udah puluhan tahun gitu, dan device-nya itu memang terkenal jarang rusak gitu. Dan sekalipun rusak dia ada license-nya teman-teman. Si 9200 ini, Catalyst 9200 itu ada license-nya, namanya Cisco SmartNet. Fungsinya untuk apa Cisco SmartNet? Jadi ketika Cisco SmartNet itu aktif, kita bayar tahunan, dan tiba-tiba ada kerusakan device, entah itu korslet atau mungkin tiba-tiba malfungsi, kita bisa mengklaim garansi RMA ke Cisco-nya. Jadi nanti kita akan dapat unit pengganti dan kita balikan unit yang rusaknya gitu, selama license SmartNet-nya itu aktif gitu. Nah, kemudian dari beberapa port di sini banyak ya, ada sekitar 24 kali 3 berarti berapa tuh? 72. Tapi ada beberapa yang kosong dan ada beberapa yang inaktif. Karena ini masuknya ke colokan-colokan yang ada di dinding, yang ada di meja gitu. Jadi nggak semuanya aktif. Nah, dari ketiga switch ini kan ada beberapa ya. Ada yang kalau kita lihat labelnya itu ada yang D, ada yang AP, ada yang NVR. Nah, ini kita labelin sesuai dengan penggunaannya. Kalau misalkan AP5 berarti dia ke access point yang nomor 5, dan ketika dia labelnya D25 berarti dia terhubung ke tabletop atau wall plate yang colokan kabelan itu dengan kode D25 gitu. Nah, ini fungsinya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, Cisco ini managed switch ya, pasti managed switch dengan seri 9200, dan itu kita gunakan beberapa VLAN atau virtual LAN yang fungsinya untuk membagi. Ini yang jaringan untuk user, segmennya sekian, jaringan untuk access point segmennya sekian, untuk NVR, untuk access door, kita bisa bagi-bagi menggunakan switch manage gitu. Kemudian dari 3 switch ini terhubung ke core switch yang ada di gedung lain atau area lain yang fungsinya untuk diteruskan ke internet gitu. Nah, yang biasa kita sebut sebagai uplink ya. Uplinknya itu ke core switch. Nah, uplinknya itu menggunakan kabel fiber optik yang ada di sini. Jadi masing-masing dari 3 switch ini terhubung satu-satu ke tiap-tiap kabel FO ini, colokan FO ini menggunakan SFP. Kalau kita lihat di sini ada SFP. Ini kita masih menggunakan yang 1 gig ya, 1 gig. Tapi walaupun dia portnya itu 10 gig,
kita cukup menggunakan SFP yang 10G karena loadnya itu nggak terlalu besar gitu, dan ISP kita pun nggak nyampe sampai 1 giga gitu. Jadi kita menggunakan SFP yang 1 gig saja, maksimal 1 giga transfer rate-nya. Ini di tiap switch kita pasang SFP gitu. Jadi itu fungsinya dari ketiga switch ini. Kemudian di bawah kalau kita lihat ini ada satu buah access point Rakes ya. Kita menggunakan access point Rakes karena kita menggunakan controllernya juga punya Rakes Smartphone 145 gitu. Oke, biasanya itu saja yang ada di switch distribusi atau area distribusi atau rak wall mount, dalam bentuk rak wall mount atau dalam bentuk rak server seperti ini. Itu yang digunakan di perusahaan-perusahaan dalam menghubungkan dalam infrastruktur network mereka gitu. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.